Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ikhwatul iman, kaum muslimin muslimat, jamaah majelis ilmi rahimahullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati sebagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sisa umur kita, dan yang lebih penting adalah nikmat keimanan dan keislaman kita. Sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu untuk melaksanakan kewajiban yakni ibadah sholat subuh dengan berjamaah dan dilangsungkan dengan ibadah thalabul ilmi. Kita langsung saja kepada pembahasan, sekalipun sebetulnya ini di hari Sabtu, biasanya saya hari Ahad. Saya akan bacakan hadisnya. An Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat Sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra summa dakhala baiti fa shalla rak'ataini fa sa'altuhu fa qala su'iltu an rak'atain ba'da dhuhri fa shallaituhuma al-an fa qultu apa nakbihima idza fatana qala la akhrajahu Ahmad. Kalau diartikan secara bebas dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat asar, lalu beliau masuk ke rumahku dan sholat 2 rakaat. Maka aku bertanya kepadanya, kata Ummu Salamah. Nabi menjawab, aku telah disebutkan dari 2 rakaat setelah sholat zuhur. Maka aku sholat sekarang. Maka aku sholat 2 rakaat itu sekarang. Fakultu, maka aku bertanya, Ummu Salamah bertanya, apakah aku boleh seperti itu apabila aku sibuk tertinggal? Nabi menjawab, tidak boleh. Dikeluarkan hadis ini oleh Imam Ahmad. Hadis ini nanti akan kita temukan lagi pada bab sholat tatawu, sholat sunat. Tapi di sini menerangkan tentang waktu, yakni waktu sholat ba'da duhur. Menerangkan tentang waktu sholat ba'da duhur, tapi dilaksanakan setelah sholat asar. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang posisi hadis ini atau makna yang kita gali dari hadis ini diterima dari Ummu Salamah atau Ummi Salamah, yakni istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya namanya bukan Ummi Salamah atau Ummu Salamah, karena kalau diartikan Ummu Salamah itu berarti ibunya Salamah, berarti beliau punya anak, diantaranya yang
dinamakan Salamah. Anaknya punya 5. Nama aslinya adalah Hindun binti Abu Umayyah atau Hindun binti Hudzaifah. Abu Umayyah itu Hudzaifah. Beliau awalnya menikah dengan Abdullah bin Abdul As'an. Tapi beliau meninggal saat ada yang meriwayatkan pada saat perang Badar, ada yang meriwayatkan pada saat perang Uhud. Jadi banyak terluka. Tidak langsung meninggal di tempat, tapi oleh Ummu Salamah ya diobati di rumah, tapi nggak kuat mungkin dengan luka itu, dan pada tahun kedua hijrah beliau meninggal. Dilamar Ummu Salamah ketika idahnya sudah habis, dilamar oleh Abu Bakar, ditolak oleh Ummu Salamah. Dilamar juga oleh Umar, ditolak oleh Ummu Salamah, dan dilamar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah ketika ditinggal oleh suaminya, Allahumma azimni fi musibati wa hlubli khairum minha. Ya Allah, mudah-mudahan jadi pahala atas musibah yang menimpaku dengan meninggalnya suami, dan mudah-mudahan aku diberi sesuatu yang lebih baik dari apa yang sudah engkau cabut. Engkau kembali kepada engkau ya Allah. Nah, dinikahi oleh Nabi pada tahun ke-4 Hijrah. Jadi meninggalnya Abi Salamah atau Abdullah itu pada ke-3 Hijrah. Beliau hijrah sampai 2 kali bersama suaminya itu. Cuma kalau hijrah ke Habsah bersama suaminya ke Ethiopia, bayangkan Bu, karena salah satu orang yang mendapat tindasan dari orang Quraisy itu yakni Ummu Salamah dan suaminya. Hijrah sampai mendapatkan atau mempunyai seorang anak yakni Salamah di Habsi itu. Lalu pulang, kemudian ketika hijrah tidak bisa berdua hijrah. Karena Ummu Salamah di rumahnya, di orang tuanya, tidak boleh keluar. Kata orang Sunda dikerem. Kerem. Tidak boleh keluar bersama anaknya. Baru ketika itu ada dari keluarga Abi Salamahnya merasa dihina sehingga dia mampu menyelamatkan supaya dikeluarkan, terutama anak. Akhirnya nyusul bersama anaknya, yaitu Salamah, berdua sampai bertemu di Medina. Nah, itu Ummu Salamah. Beliau punya hadis yang diterima dari beliau kurang lebih 380 hadis. Ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Nah, itu Ummu Salamah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat asar, berarti sudah lewat sholat zuhur kan. Lalu beliau pulang ke rumah Ummu Salamah, istrinya. Tiba-tiba Rasulullah sholat 2 rakaat. Dan Ummu Salamah bertanya. Ini menandakan bahwa Ummu Salamah sudah memahami tidak ada sholat ba'diyah setelah asar. Tidak ada sholat rawatib, baik qobliyah atau ba'diyah. Oleh karena itu beliau bertanya. Nah, itu bisa dipahami kan? Ummu Salamah mengerti kalau ada sholat ba'diyah
pasti dia tidak akan bertanya. Kenapa? Rasulullah itu ba'diyahnya sering di rumah atau bahkan di rumah, termasuk qobliyahnya. Sehingga Ummu Salamah ketika melihat sholat Rasulullah 2 rakaat bertanya, kenapa sholat 2 rakaat? Gitu maksudnya. Sholat apa maksudnya? Jawab Rasulullah, aku disibukkan, terlalu sibuk tadi, sehingga belum sempat untuk sholat ba'diyah duhur, sholat sunat setelah sholat duhur. Ada riwayat yang menerangkan bahwa ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keburu menyelesaikan persoalan pertikaian di antara dua kabilah kalau di kita, dua suku yang bersih tegang di antara keduanya. Sehingga tidak sempat untuk sholat ba'diyah duhur. Ini juga menunjukkan bahwa katanya sebagian ulama mengatakan sholat sunat yang mengiringi sholat wajib itu bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata ada yang menghukumi wajib, sehingga belum pernah Rasulullah meninggalkan. Termasuk sholat malam atau sholat tahajud bagi Rasulullah itu katanya wajib, dalam pengertian tidak pernah beliau tinggalkan. Sehingga ketika beliau disibukkan, kan belum sempat sholat ba'diyah duhur, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkodoknya, menggantinya setelah asar. Sehingga ketika ditanya dan Rasulullah menjawab, aku disibukkan tadi, belum sempat sholat ba'diyah duhur, lalu aku sholat sekarang. Lalu Ummu Salamah bertanya, apakah aku juga boleh ketika aku tertinggal itu, dalam pengertian sibuk sama. Kata Rasulullah, bagi kalian atau bagi kamu itu tidak boleh. Nah, ini yang menghususkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang lainnya, umpamanya qobliyah subuh. Ketika datang sudah takbir atau sudah mulai berjamaah, sudah iqomah lah. Kita ketinggalan, tidak sholat qobliyah subuh umpamanya. Apakah boleh? Kalau melihat hadis ini tidak. Karena ketika kita tertinggal dalam satu hadis, sementara kita mendawamkan sholat tersebut, maka kita tetap mendapat pahala dari setiap yang biasa kita lakukan, karena ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Atau umpamanya pada waktu itu di subuh, umpamanya salah satu hari ternyata kita kesiangan, pas adzan atau pas mau adzan baru bangun, sehingga ketika datang ke masjid sudah iqomah umpamanya. Maka karena terbiasa sholat qobliyah, bagi kita itu akan tetap tercatat sebagai suatu kebaikan. Tapi kalau tidak terbiasanya ketinggalan, ya enggak. Jadi ketika niat saja bagi kita itu Allah catat suatu kebaikan. Jika tidak terjadi karena halangan syar'i, tetap satu kebaikan. Tapi jika dilakukan maka 10 kebaikan paling tidak. Itu maha rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memberikan apresiasi atau pahala kepada orang yang berbuat kebaikan. Baru niat saja. Tapi Allah maha tahu niat kita. Yang penting niat. Yang penting niat. Saya kan sudah niat tadi, jadi Allah tetap. Tapi kalau
itu niatnya seperti itu, maka Allah lebih tahu kemana arah niatnya itu. Karena dalam satu hadis kan begitu, walikulli imri'in ma nawa. Setiap sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Jadi apapun pasti ada niat. Setiap yang dilakukan dengan sadar, bukan orang gila, bukan orang tidur. Ketika ia mengerjakan sesuatu pasti punya niat. Termasuk ibadah. Cuma niatnya beda-beda. Ketika kita sholat umpamanya, bacaan kita pingin supaya kedengaran merdu oleh orang lain, artinya pingin sum'ah. Sum'ah itu bagian dari riya, maka itulah niatnya. Jangan disangka itu bukan niat, itu niatnya. Dan Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan niat kita. Jadi bohong kalau orang yang ibadah dilakukan dengan sadar, dalam pengertian bukan orang gila, bukan sedang tidur, tidak punya niat, pasti punya niat. Cuma mungkin niatnya tidak sama antara satu orang dengan orang lain, atau mungkin juga sama semuanya. Itulah dalam sisi ibadah. Jadi ketika kita punya niat untuk melaksanakan kebaikan, maka Allah tetap catat satu. Tapi bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dalam hadis ini, ternyata Rasulullah ketika ditanya, bolehkah aku seperti engkau, gitu maksudnya, seperti Rasul, kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jadi nanti kalau ketinggalan sholat duhur, nanti setelah asar, jangan. Ini berarti pengkhususan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna diantara hadis yang diterima oleh Ummi Salamah atau Ummu Salamah, sekalipun tentu saja ini bertalian dengan sholat ba'diyah duhur. Ibnu Hajar Al-Asqalani menempatkan hadis ini karena ada waktu sholat, yakni waktu sholat sunat ba'diyah duhur, tapi dilaksanakan pada ba'diyah asar, setelah sholat asar. Kan setelah sholat asar itu Nabi Muhammad sholat asar, kata Ummu Salamah, lalu masuk ke rumahku, tiba-tiba sholat 2 rakaat. Aneh, karena biasanya Rasulullah tidak sholat sunat setelah asar, tapi ini sholat 2 rakaat. Maka ditanyakan oleh Ummu Salamah. Nah, bisa dipahami bahwa ternyata istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah memahami tentang sholat ba'diyah dan qobliyah, sehingga ketika ada yang janggal, aneh yang dilakukan oleh Rasulullah tidak seperti biasanya, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ditanyakan dijawab, maka dia juga bertanya lagi, kalau begitu aku boleh nggak seperti itu? Maksudnya begitu. Oh, kalau kamu tidak boleh. Ini khusus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengenai bab mawaqitis sholat, bab waktu-waktu sholat. Kita menginjak kepada babul azan, bab azan. Azan itu menurut bahasa adalah iklam, pemberitahuan, pengumuman kalau di kita. Secara syariat azan itu adalah pemberitahuan karena masuknya waktu sholat.
Jadi pemberitahuan karena sudah datangnya waktu sholat. Jadi adzan itu memberitahukan bahwa ini sudah waktu sholat, yakni awal waktu sholat. Makanya dikumandangkan adzan. Orangnya yang mengumandangkan adzan, menyerukan adzan disebut muadzin. Muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa sahabat. Di antaranya kemarin sudah disinggung ketika membahas hadis dari Abi Mahdurah. Salah satu muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini mungkin oleh pengurus masjid, gitu ya. Ketua DKM siapa yang ditunjuk untuk mengumandangkan azan. Nah, Rasulullah menunjuk untuk di Mekah itu Abi Mahdurah. Dan diajarkan secara langsung baik azan maupun al-iqamah. Kalau di Madinah Rasulullah menunjuk dua muadzin, yakni Bilal bin Rabah dan Ibnu Ummi Maktum, seorang yang tunanetra, buta, yang masuk Islamnya itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur dengan turunnya satu ayat atau satu surat dari surat Abasa. Nah, surat Abasa itu turun ketika Rasulullah menghadapi pembesar Quraisy dengan harapan pada masuk Islam. Datang seorang yang tunanetra, yang buta, mau masuk Islam, tapi Rasulullah memalingkan wajah, merasa terganggu ketika sedang mengajak kaum kufar Quraisy untuk masuk Islam. Kedatangan Ummi Maktum itu merasa terganggu acaranya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat Abasa wa tawalla. Abasa itu bermuka masam, tawalla berpaling. Jadi tidak dilihat tuh, berpaling kepada orang yang karena merasa terganggu. Anja ahul akma, ketika datang seseorang yang buta. Dan kamu berharap mereka yang dihadapi itu ya tajaka, membersihkan diri masuk Islam, tapi tidak. Wa amma man ja'aka yasa, adapun orang yang datang kepada engkau, wa huwa yasa, dia takut kepada azab Allah. Fa'anta anhu talaha, engkau biarkan. Yang pada akhirnya Rasulullah ditegur itu langsung di Ibnu Ummi Maktum itu peluk. Nah, salah satu yang ditunjuk itu adalah Ibnu Ummi Maktum. Dan azannya khusus, yakni azan subuh, azan pagi, azan fajar. Cuma ada dua. Fajar awalnya Bilal, fajar sodiknya, katakanlah fajar subuhnya itu Abdullah bin Ummi Maktum. Sehingga orang bisa membedakan. Ketika Bilal adzan, ini berarti sebentar lagi mau subuh, dalam pengertian mau kalau sedang saum mau sahur, atau kalau jaga ngeronda cepat pulang dulu, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu wasrobu. Sesungguhnya Bilal itu adzannya masih malam, sekalipun sepertiga malam terakhir masih malam. Fakulu wasrobu, silahkan makan dan minum. Maksudnya di sini makan sahur. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sehingga datang adzannya Ibnu Ummi Maktum. Nah, kalau sudah adzan Ibnu Ummi Maktum berarti sudah habis masa
sahurnya. Jadi hebat ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui orang-orang, wah ini mau sahur atau mau tahajud, adzannya Bilal. Dari segi lagam mungkin beda dengan lagamnya Ibnu Ummi Maktum. Kan kita juga kadang-kadang seorang saja bisa punya dua lagam adzan ya, umpamanya ya, dua paling sedikit. Ketika adzan model begini, ini umpamanya kalau ada di sini adzan awal. Kalau lagamnya begini, oh ini adzan subuh. Itu untuk membedakan berhenti tidaknya waktu sholat tahajud atau sahur dan waktu datangnya sholat subuh. Ya sama seperti sekarang di Mekah, sejam sebelum itu memang adzan. Cuma bedanya adzannya itu, kalau di Mekah itu adzan awalnya tidak pakai as-sholatu khairum minan naum, justru adzan subuhnya pakai as-sholatu khairum minan naum. Itu yang saya amati ya waktu di sana. Tapi memang ketika sudah adzan awal itu masjid itu sudah penuh. Kalau di Madinah kan dikunci, jam 3 mulai dibuka. Ketika dibuka baru. Jadi adzan itu adalah pemberi tahuan waktu masuknya waktu sholat. Karena sholat ada waktu ya. Berarti awal waktu sholat dengan adzan, oh ini sudah masuk waktu sholat. Hadis pertama dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbah. Ini hadis sebetulnya hadisnya cukup panjang ya. Dalam riwayat Abu Daud, yakni ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah tentang bagaimana untuk mengumpulkan orang ketika datang waktu sholat, dengan cara apa. Jadi awalnya musyawarah, sholat sudah dipardukan, tapi panggilannya bagaimana untuk mengumpulkan itu. Maka para sahabat itu ada yang usul berbagai usulan. Ada yang usul bagaimana supaya lonceng atau supaya menyalakan api dan lain sebagainya. Ada juga Umar mengusulkan supaya diutus saja seseorang ketika waktu sholat ke rumah-rumah. Jadi ketika datang waktu sholat, beberapa utusan datangi rumah-rumah, waktu sholat begitu, as-sholat. Nah waktu itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari hanya mengungkapkan, ya Bilal kum panadi bis sholat. Hai Bilal, bangun, ajak mereka sholat. Ada yang mengatakan Bilal cukup mengucapkan as-sholat, as-sholat. Nah malamnya dua orang sahabat, di antaranya hadis ini dari Abdullah bin Zaid, mimpi. Nah di sini diterangkan Abdullah bin Zaid berkata, Topabi telah mengelilingi kepadaku, wa ana naimun. Aku waktu itu sedang tidur, berarti mimpi. Sedang tidur ada orang mengelilingiku. Siapa yang melihat rojulun? Jadi orang itu tawaf dan mengelilingi aku sambil bawa lonceng. Awalnya cuma ini hadisnya dipotong, tidak secara utuh hadisnya itu. Kalau di dalam syarah ini dijelaskannya.
Saya akan bacakan ya secara utuh hadisnya. An Abdullah bin Zaid qala lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus yumalu liyudraba bihi linnas li jam'i shalah tawabi wa ana naimun rajulun yahmilu namusan. Intinya Zaid ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak lonceng untuk dijadikan pertanda datang waktu sholat, pada saat aku tidur ada seseorang yang datang kepadaku menghampiri sambil membawa lonceng juga itu dalam mimpinya. Dipegangnya lonceng itu. Lalu Abdullah bin Zaid mengatakan, berikanlah kepadaku lonceng itu. Ini singkatnya ya, karena hadisnya panjang, satu lembar ya. Ya satu lembar, karena menerangkan adzan dan juga iqomah, gitu ya. Mimpinya itu, berikanlah kepadaku, kata Abdullah bin Zaid. Kata orang tersebut dalam mimpi, buat apa? Ini lonceng buat apa? Kata seseorang yang dalam mimpi itu, buat aku jadikan untuk memanggil waktu sholat. Ketika sholat waktunya datang, aku akan gunakan lonceng itu. Kata orang tersebut, maukah aku berikan, tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada ini? Maka kata Abdullah dalam mimpi, bala, maksudnya tentu saja. Ketika ditanyakan, afala aduluka ala ma huwa khairu min dzalik, apakah aku ingin tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada lonceng ini? Kata Abdullah bin Zaid, bala, tentu saja saya siap. Nah kalau bala itu siap menerima, bukan hanya ya, tapi kalau bala itu siap menerima dan siap untuk mengamalkan. Makanya ketika dalam ibadah haji, karena kita kesana labbaik, bukan na'am, labbaik, aku memenuhi panggilanmu, karena kita datang langsung. Labbaika Allahumma labbaik, maksudnya ketika ditanya oleh seorang, bagaimana kamu mau ke sana? Labbaik, ya insyaallah aku akan datang. Maksudnya dia benar-benar akan datang. Karena ya, apalagi kalau insya Allahnya sudah insya Allah Jakarta, lain. Padahal insya Allah itu benar-benar. Kalau tidak ada halangan yang tidak bisa itu harus datang. Ini insya Allah sudah beralih kepada tidak mau datang. Makanya ketika ada insya Allah, ini mah insya Allah. Jadi maknanya sudah kabur sekarang itu. Padahal insya Allah jika Allah menghendaki. Karena kalau kehendak Allah umpamanya dicabut untuk datang, tidak bisa apa-apa. Ketika menerima undangan, datang ya, insya Allah. Jangan insya Allah lagi yang itunya. Padahal nyebut insya Allah itu memang syariat ya. Mau datang sebetulnya. Tapi sekarang sudah punya makna insya Allah itu orang-orang sudah tahu. Nggak bakalan datang deh kalau insya Allah. Yang benar nih, umpamanya kan gitu. Mau atau tidak kan gitu. Iya mau, tapi insya Allah. Jangan insya Allah, kan gitu. Padahal mau datang jika Allah menghendaki. Kalau kehendak Allah lain dengan keinginan kita, rencana kita, nah itu di luar kekuasaan kita. Maksudnya begitu. Tapi kita bersungguh-sungguh ingin datang. Termasuk yang menyebut insya Allah. Nyebut insya Allah aja deh, biar selamat. Gitu. Ini salah. Sampai mana tadi? Maukah aku tunjukkan? Bala, nah itu. Ya.
siap menerima. Nah, diajarkanlah kul atau takul, ucapkan oleh kamu nanti itu ketika datang waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? Berapa kali? 4 kalau takbirnya ya. Tapi disebutnya dalam hadis itu, kalau dalam hadis yang lain 2 kali. Berarti 4 kan? Adzan itu 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bukan 4 kali. Kalau dalam hadis yang lain, tapi takbirnya tetap 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Kemudian diajarkan juga asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Berapa kali? 2. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini juga 2 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? 2. La ilaha illallah. Berapa kali? 1. Lalu aku mundur, kata Zaid. Dalam mimpi itu tidak jauh dari orang tersebut yang membawa lonceng. Sumakol, lalu orang tersebut berkata, takul idza aqamtas shalah. Kamu ucapkan juga ketika mau berdiri sholat, maksudnya iqamah. Bagaimana lama iqamah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? 2 ya, kalau secara lafadznya. Tapi kalau memakai hadis yang lain, itu 1 kali. Kalau yang tadi 2 kali ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan. Kalau yang ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, 1 kali. Kalau memakai marotan. Ini hadis tentang iqamah yang diajarkan oleh seseorang dalam mimpi kepada Abdullah bin Zaid. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali? Asyhadu an la ilaha illallah berarti 1 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 1 kali, itu dalam iqamah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Masing-masing, kalau tadi 2 kali, kalau ini 1 kali. Kemudian qad qamatis shalah. Nah, ini yang 2 kali yang tidak ada dalam lafaz adzan. Makanya nanti dalam hadis yang lain illa qad qamatis shalah, kecuali qad qamatis shalah itu 2 kali dalam iqamah. Lalu setelah qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini hadis yang bertalian dengan iqamah dengan adzan pada mimpi Abdullah bin Zaid. Nah, ketika subuh berarti ini lagi tidur malam, bukan tidur siang. Abdullah bin Zaid itu buktinya ketika subuh, karena ada juga tidur yang disyariatkan dan itu menyehatkan sekalipun hanya 5 menit atau 10 menit, yakni qailullah, tidur siang. Itu akan menyehatkan itu sekalipun hanya 5 menit. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekalipun hanya beberapa saat. Yang dilarang itu selesai subuh itu dilarang. Maghrib dilarang, menjelang maghrib juga dilarang. Setelah maghrib dilarang.
Yang disyariatkan itu qailullah disebutnya itu, tidur siang. Itu menyehatkan. Tapi kadang-kadang ya santri ketika saya menjelaskan tentang manfaat qailullah atau tidur siang, para santri nawar. Katanya tidur siang itu menyehatkan. Nggak dikasih waktu. Kata saya, silahkan 5 menit tidur siang. Nggak bisa, katanya harus 1 jam. Nah, itu mau pengen tidur. Saking lelahnya. Memang ketika bisa 5 menit, bisa tak? Oke, dikasih 5 menit. Ternyata, iya Ustaz, agak itu. Dikasih 5 menit. Karena di Jepang juga ternyata di sekolah itu dikasih tempat tidur ketika sudah lelah, dikasih tidur dulu. Bahkan tidak terlalu lama belajar itu, cukup 4 jam. Di kita sekolah berapa jam? Nah, kembali kepada itu, ketika subuh utitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang pada Rasulullah SAW dan memberitahu pada Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, innahu lalu yalhaq, itu adalah mimpi yang tak ajarkan kepada Bilal. Ketika Bilal mengumandangkan di pagi itu, Umar mendengar. Ini kayak yang mimpi nih, di mimpi datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Bilal panggilan itu? Tadi aku mimpi seperti itu. Kata Rasulullah, innahu laru'yah, itu adalah mimpi yang benar. Jadi ada 2 sahabat yang mimpi adzan. Pertama Abdullah bin Zaid, yang kedua Umar bin Khattab. Ikhwatu iman rahimakumullah, karena sudah kelamaan, nanti kita sambung lagi ya Bapak Adan. Itu baru sepintas tentang hadis yang itu adalah hadis yang cukup panjang, sampai di riwayat Sahih Bukhari itu 1 lembar lebih ya, mengenai riwayat ini bersama musyawarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.